Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Sahabat pecinta sejarah di seluruh tanah air, menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, saya akan mencoba melihat satu peristiwa sejarah penting ya dalam sejarah Indonesia, terutama menjelang beberapa hari kita melaksanakan kemerdekaan. Apa kejadian-kejadian penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Salah satu di antaranya terjadinya perbedaan persepsi antara kelompok tua dengan kelompok muda untuk menentukan hari H kemerdekaan. Nah, ini seru kan? Jadi terjadi perseteruan yang sangat dahsyat ya antara kelompok tua dengan kelompok muda. Apa ini yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat untuk menentukan hari kemerdekaan atau tanggal kemerdekaan? Para pemuda pada waktu itu sebetulnya mereka dalam pergerakannya itu memiliki semacam radio jaringan bawah tanah begitu ya. Jadi mereka itu bisa menangkap berbagai pemberitaan yang terkait dengan Jepang. Jepang baik di negaranya atau
Jepang dengan segala kekuasaannya di Asia Tenggara. Nah, hal-hal yang sangat penting yang diketahui oleh para pemuda melalui jaringan radio bawah tanah yaitu dibombardirnya Hiroshima dan Nagasaki oleh pasukan sekutu. Nah, sedangkan Soekarno pada waktu itu sedang memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Nah, cerita selanjutnya begini ya. Soekarno-Hatta itu di sana itu tidak mendengar kabar tentang dibombardirnya Hiroshima Nagasaki oleh sekutu. Itu kan 2 kota terkemuka yang ada di Jepang. Mungkin media Jepang ditutup kepada Soekarno ketika Soekarno ada di Dalat. Ditutup begitu ya. Sehingga Soekarno dan Hatta juga Dr. Ranjiman sama sekali tidak tahu apa-apa. Itu ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa Soekarno, Hatta, dan Ranjiman diundang ke Dalat oleh Jenderal Terauchi justru pasca terjadinya pemboman 2 kota terkemuka Hiroshima Nagasaki ingin membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu ya. Ini berarti sudah ada 2 versi masalah itu juga. Ya, akhirnya Soekarno-Hatta pada waktu itu pulang ke Indonesia dan para pemuda yang sudah tahu tentang terjadinya pemboman Hiroshima Nagasaki mendesak kepada Soekarno-Hatta menginginkan bahwa kemerdekaan itu dilaksanakan tanggal 15 Agustus. Nah, tapi kan kalau kelompok tua itu tidak gerasa-gerusu lah gitu ya istilahnya. Jadi mereka itu tetap penuh ketelitian, kehati-hatian ya. Sebab andai kata kemerdekaan diselenggarakan tanggal 15 Agustus, ya kelompok tua berpikiran apa yang dipikirkan oleh kelompok tua. Sedangkan kekuatan Jepang di Indonesia itu masih kekuatan yang utuh tentaranya. Andai kata misalnya dalam situasi chaos seperti itu ya, kacau, tiba-tiba Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ini tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah yang begitu dahsyat ya pada waktu itu. Nah, akhirnya konflik antara pemuda atau kelompok muda dengan kelompok tua tidak bisa diatasi pada tanggal 15. Makanya pada tanggal 16-nya para pemuda itu menculik Soekarno-Hatta ya sebagai tokoh sentral pergerakan. Dibawa kemana beliau? Dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, akhirnya diculik. Atau saya lebih enak begitu mengatakan bukan diculik ya, diamankan kalau begitu ya, diamankan. Nah, setelah beliau dibawa ke Rengas Dengklok dan di sana dia istirahatkan ya di sebuah rumah penduduk. Dan Soekarno kebetulan pada waktu itu dengan keluarganya, dan yang mengamankan Soekarno-Hatta di sana itu adalah seorang Sudancho ya, seorang Sudancho. Dia menjamin bahwa Soekarno-Hatta akan dilindungi keselamatannya ya. Nah, tapi situasi di Jakarta, situasi politik semakin memanas gitu ya, semakin memanas. Jadi sepertinya masyarakat Jakarta dan elit-elit yang lainnya kehilangan induk. Ini kemana Soekarno-Hatta ya? Soekarno-Hatta. Mungkin tidak karena pada waktu itu informasi sangat kurang bagus begitu ya, atau banyak yang ditutup-tutupi kepada pihak-pihak lain. Jadi diamankannya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok itu tidak banyak diketahui orang. Ya akhirnya karena Jakarta sudah memanas ya, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno-Hatta. Tanggal 16 berarti malam tanggal 17. Nah, jadi pada intinya ya
Kenapa terjadi perbedaan pendapat menentukan hari H kemerdekaan Republik Indonesia antara kelompok tua dengan kelompok muda? Pada intinya perbedaan itu ya karena para pemuda pada waktu itu banyak memiliki informasi tentang Jepang di negaranya. Informasi itu diperoleh dengan jaringan radio bawah tanah. Sedangkan Soekarno-Hatta pada waktu itu ditutupi informasi-informasi penting yang terkait dengan Jepang, khususnya pemboman dua kota terkemuka Hiroshima Nagasaki. Nah, dari kedua hal tersebut yang sangat prinsip dimiliki oleh baik kelompok tua maupun muda, ya akhirnya terjadilah tragedi ya dalam sejarah Indonesia, tragedi penculikan atau pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ya. Nah, tapi akhirnya semua pertentangan atau perbedaan pendapat antara kelompok tua dengan muda itu bisa diatasi. Mereka akhirnya menyamakan persepsi ya. Pada malam 17 Agustus ketika teks proklamasi itu dirumuskan di rumahnya Jenderal Maeda ya. Nah, dan setelah teks proklamasi selesai dirumuskan, akhirnya para pemuda juga menerima, kelompok tua yang sudah jelas karena yang merumuskannya, dan memang kelompok muda juga ikut berkontribusi pada perumusan teks proklamasi itu. Ya, contohnya kan pada waktu itu Sayuti Melik ada di sana. Bahkan Sayuti Melik itu yang mengetik dari naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno sebagai generalis tua yang mewakili, dia menulis dengan tulis tangan. Dan Bung Hatta pada waktu itu yang memberikan masukan harus bagaimana kata-kata dari proklamasi kemerdekaan itu tersusun. Nah, jadi akhirnya pada malam itu antara kelompok tua dengan kelompok muda itu bersatu, menjadi sama persepsinya. Ya, keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10 proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Hatta. Nah, jadi itu ya saudara-saudaraku dimanapun berada. Jadi terjadinya perbedaan pendapat antara kelompok tua dengan kelompok muda dalam menentukan tanggal proklamasi kemerdekaan itu sebetulnya intinya para pemuda itu karena memiliki radio jaringan bawah tanah sehingga bisa menangkap pemberitaan-pemberitaan di luar negeri tentang Jepang. Jadi para pemuda punya argumen, Hiroshima Nagasaki sudah dibombardir, berarti Jepang sudah bertekuk lutut kepada sekutu. Jadi kata pemuda ya kita merdeka, harus segera memerdekakan diri karena Jepang sudah tidak berdaya. Bukan tidak berdaya di negerinya, tapi di seluruh tanah jajahannya di Asia Tenggara Jepang sudah tidak berdaya, itu menurut versi para pemuda. Tapi kelompok tua selalu dengan penuh kehati-hatian untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu. Nah, ujung dari pertentangan ya secara dialektis begitu ya antara pemuda dengan kelompok tua itu terjadi secara dinamis. Terjadi secara dinamis dan akhirnya ditemukan satu titik temu ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, jelaskan ya mengenai insiden-insiden penting menjelang detik-detik kemerdekaan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.